Shalom jemaat Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada saat ini di dalam ibadah online. Dan mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersama-sama mempersembahkan pujian dan penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati kita semuanya, karena Dia adalah Allah yang layak dipuji. Amin. Puji Tuhan. Disembah, ku datang memuji, ku sujud menyembah, sebab Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak dipuji. Kau layak dipuji Tuhan. Dipuji, Kau yang layak disembah. Ku datang memuji, ku sujud menyembah, sebab Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak dipuji, sebab Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak dipuji. Mari kita sembah Yesus Tuhan. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya sekali lagi. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya sekali lagi. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat
diperbaharui dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan, karena Engkau layak dipuji dan disembah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Oh. Haleluya. 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 Engkau layak dipuji, disembah. Engkau layak dipuji, disembah Tuhanku. Hanya Kau yang layak dipuji. Allahku, 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 Yesus. Haleluya. Oh, yana ya maya sana. Kuyarana ya rasayana, yana yana yana. Oh, yara rasi. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasihinya, Dia layak disembah, Dia patut dimuliakan. Mari kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Oh Yesusku, oh Yesusku Tuhanku, Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan Tuhan, Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak diagungkan Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Horiana ranaya nama ya Yesus, 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 oh Yesus. Oh mayara shikara. Oh nayana maya shikara. Kenara maya satayara naramasiki. Hanaya maya satayara naramasiki. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Sembah Yesus dengan segenap hati kita. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya sekali lagi. Yesus Tuhan, Kau mau diperbaharui selalu. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di
di dalam hadirat Tuhan dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau dipermuliakan di dalam sepanjang ibadah kami Tuhan. Engkau mendengarkan suara hati kami dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan Engkau hadir di tengah-tengah jemaat-Mu yang membuka hati untuk Engkau. Bertahtalah Tuhan di atas pujian dan penyembahan kami. Dan lawatlah jemaat-Mu Tuhan dengan kasih dan setia-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami semakin diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut hadirat-Mu yang indah ini Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, amin. Ada sukacita dalam memuji Tuhan, ada sukacita di dalam kita menyembah Tuhan. Mari kita berikan hati kita, suara kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Amin. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Sekali lagi, kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis, Haleluya. serta Tuhan selalu manis. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kerja buat Tuhan selalu manis. Selalu manis, meskipun kita pikul salib selalu manis. Puji Tuhan, mari saudaraku semuanya
kita siapkan hati kita semuanya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan membawa kita semakin sama seperti Yesus. Itulah yang firman Tuhan katakan, bahwa kehidupan kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus, menjadi semakin sama dengan Yesus Kristus. Mari Tuhan, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama buka hati kita semuanya. Semuanya menjadi sama seperti Yesus Kristus. Serahkan diri kita dalam pengurapannya yang kudus, saudaraku. Oh ya, jangan keraskan hatimu, jangan keraskan hati. Oh ya, seberapapun berdosanya kita semuanya, saudara, kita akan dituntun jadi sama seperti Yesus. Percayalah, percayalah. Bukan dengan kekuatan kita tentunya, tapi oleh firman Allah dan Roh-Nya yang kudus. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus. Ini permohonan kami Tuhan.
itu sah. Aku minta dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Katakan dengan sungguh-sungguh sekali lagi. Amin. Saya mau seperti Yesus. Kiranya pengurapan Roh Kudus akan membawa kami dalam kebenaran firman Allah. Dan kami tundukkan hati dan jiwa kami, roh kami di bawah kekuasaan firman Allah. Bila firman Allah yang akan menolong kami untuk semakin hari menjadi sama seperti Yesus Kristus. Roh Kudus, kiranya Engkau membawa kami kepada pengenalan kepada Yesus Kristus lebih sungguh lagi, lebih indah lagi, lebih baik lagi. Sehingga kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mempunyai jiwa, mempunyai sikap hati, mempunyai karakter sama seperti Yesus Kristus. Tuhan, kami tidak perkenankan segala sesuatu yang di luar Engkau mengganggu jalannya pemberitaan firman Allah. Kami percaya kami semua telah ditutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang suci dan kudus. Dan Roh Allah akan bekerja mengurapi setiap hati jemaat Tuhan, memberkati setiap hati jemaat Tuhan untuk mengerti akan firman Allah. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu, urapi dengan segenap kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Roh Allah mengurapinya untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapa kepada jemaat-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dengar firman Allah pada saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Dan juga bagi anak-anak serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya semuanya diberkati oleh Allah. Demikianlah saya akan menyampaikan khotbah secara online dalam ibadah online ini juga kepada seluruh jemaat yang saya layani di GPDI Citra Raya Surabaya. Tetapi juga kepada siapapun juga, dimanapun juga yang ikut serta mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan memberkati Anda semuanya dengan kesehatan dan dengan kesejahteraan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini judulnya adalah ibadah yang murni dan tidak bercela. Hal ini perlu sekali saya sampaikan karena selama kita hidup di dunia ini kita diberkati oleh Tuhan dengan harta kekayaan. Berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Tetapi firman Tuhan ini adalah bagi semuanya.
supaya kita berbagi kebahagiaan dengan orang lain, khususnya yang membutuhkan. Saudara-saudara, tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Jadi dengan berbagi kebahagiaan dengan orang lain, maka sesungguhnya kita telah menabung untuk masa depan kita sendiri. Bukan hanya di dalam dunia, tetapi bahkan di dalam sorga. Puji Tuhan, setelah mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini nanti, diharapkan semuanya bisa melakukannya, yaitu ibadah yang murni dan tidak bercela tersebut, sehingga boleh mengalami kebahagiaan dan mengalami juga berkat-berkat yang berkelimpahan. Ayat pokok yang akan saya bacakan bagi saudara-saudara terletak di dalam surat Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara-saudara, maka kita punya persepsi bahwa para janda dan para yatim piatu itu merupakan kaum atau bagian daripada masyarakat yang sebenarnya akrab dengan kesusahan, dan mereka mendapat prioritas sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kunjungan, untuk memperoleh lawatan, untuk memperoleh dukungan, bantuan dari kita orang-orang yang beriman. Saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab kalau kita pelajari, seringkali kita punya persepsi bahwa kemiskinan itu sepertinya merupakan hukuman dari Allah. Tetapi kekayaan dan kelimpahan itu merupakan berkat Allah. Seperti yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi berkat Tuhanlah yang membuat orang menjadi kaya, memiliki kelimpahan harta kekayaan, kehidupan yang sejahtera. Jadi yang kebalikannya adalah orang-orang yang tidak diberkati, orang-orang yang mengalami kemiskinan, orang-orang yang mengalami penghukuman dari Allah karena satu dan lain hal. Tetapi saudara-saudara, Allah berpihak kepada kaum miskin. Walaupun seringkali di dunia ini kaum miskin menjadi seperti orang-orang yang tertindas, yang diperalat oleh orang-orang kaya untuk justru memperkaya diri mereka sendiri. Seperti yang tertulis di dalam kitab Amos, pasalnya yang kedua ayat yang ke-6, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali
keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Jadi orang-orang kaya, orang-orang berkecukupan, tidak jarang di antara mereka di dunia ini mereka melakukan seperti penindasan kepada orang-orang miskin. Nah, tetapi Allah membela orang miskin. Sehingga tidak jarang juga orang-orang kaya kemudian mereka menjadi berkat bagi orang-orang miskin. Orang-orang kaya yang bertobat, yang takut kepada Allah, mereka justru menjadi alatnya Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesamanya, sesama manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Keluaran pasal 22 ayat yang ke-22, di sana jelas sekali bagaimana Allah itu membela kepada orang-orang miskin. Keluaran pasal 22 ayat 22, seorang janda dan anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka, ini tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Ayat 24, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jadi ini peringatan yang keras dari Allah kepada bangsa Israel, kepada umat Allah, dan bahkan kepada siapa saja, supaya jangan melakukan penindasan terhadap para janda dan orang-orang atau anak-anak yatim piatu. Nah, jadi Allah memberikan jaminan, memberikan perlindungan, memberikan pembelaan kepada para janda dan pada anak-anak yatim piatu. Sebagaimana yang kita telah baca dalam kitab Keluaran pasal 22 sampai ayat yang ke-24 tadi. Saudara-saudara sekalian, ada contoh-contoh yang bagus baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Misalnya saudara-saudara, dalam kitab Ester ada seorang gadis bernama Hadasa, dan dia itu menjadi yatim piatu akibat peperangan. Kemudian dia harus ikut kepada pamannya yang bernama Mordekai. Diasuh oleh pamannya dan ikut di dalam pembuangan juga, saudara-saudara. Dan ini gadis dalam keadaan sebagai anak yatim piatu. Tetapi kalau kita pelajari di kitab Ester, apa yang terjadi dengan anak yatim piatu bernama Hadasa atau Ester ini, di kemudian hari dia justru diangkat oleh Allah menjadi permaisuri raja. Dan memiliki keteladanan yang baik, yang hidup dan patut dicontoh sampai sekarang ini. Jadi saudara-saudara belum tentu. Jadi belum tentu kalau ada anak-anak yatim piatu itu kemudian masa depannya akan hancur sama sekali. Belum tentu, karena Allah berpihak kepada mereka. Apalagi kalau mereka berdoa, mereka beriman. Gampang sekali Allah
mendengarnya. Mudah sekali bagi Allah untuk mengabulkannya. Jadi tidak bisa dipandang remeh saudara-saudara. Seperti ada kisah yang saya baca, seorang anak yatim bernama Leonardo da Vinci dari Italia. Saudara-saudara, sekarang ini kita kenal ada merek kacamata Leonardo yang mendunia sekali. Nah, ternyata ini berangkat dari perjuangan seorang anak yatim bernama Leonardo da Vinci. Ketika dia masih dalam kandungan, ayahnya meninggal dan ibunya melahirkan, tetapi karena kemiskinan dia tidak mampu melanjutkan asuhannya terhadap sang bayi, sehingga terpaksa dititipkan di panti asuhan anak-anak yatim piatu. Begitulah saudara-saudara, saya baca di usia 14 tahun dia sudah mulai bekerja, dan semakin besar dia tertarik kepada dunia kacamata, saudara. Dan akhirnya dia bekerja di perusahaan-perusahaan yang memproduksi kacamata, dan dia memiliki kecerdasan yang bagus. Dia diberi hikmat kasih karunia oleh Allah sehingga dia menjadi pengusaha kacamata yang diberi merek Leonardo. Saudara-saudara, dia menjadi orang yang kaya raya. Di seluruh dunia ada cabang-cabang dari perusahaannya. Padahal sebenarnya dia adalah seorang anak yatim saja. Namun demikianlah saudara-saudara, Tuhan berkenan memberkati seorang anak yatim. Tak seorang pun yang diperkenankan untuk meremehkan janda-janda atau yatim piatu. Di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengangkat nama daripada seorang janda. Ketika itu ada di dalam rumah ibadah, di mana banyak orang yang memberikan persembahan di kotak-kotak persembahan yang tersedia. Orang-orang kaya memberikan persembahan banyak-banyak sesuai dengan kekayaan mereka. Tetapi seorang janda dia memberikan persembahan yang kecil saja, yang hanya berbunyi bukan kelitik tetapi kletek. Jadi itu menunjukkan logam yang ringan sekali. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya aku berkata kepadamu, ibu janda ini telah memberi lebih besar daripada orang-orang kaya itu. Karena orang-orang kaya itu memberikan sebagian kecil daripada kekayaan mereka atau kelebihan mereka. Tetapi ibu janda ini memberikan seluruh miliknya, semua yang dipunyainya. Nah, saudara-saudara perhatikan bagaimana Tuhan Yesus mengangkat nama dari ibu janda ini. Jadi itu sebabnya juga kita tidak bisa meremehkan siapapun juga, termasuk ibu-ibu janda. Dalam perjanjian lama, saudara-saudara, yaitu dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17, ada seorang janda yang dipakai oleh Allah untuk memelihara selama kira-kira 3,5 tahun ketika kelaparan sedang melanda negeri Israel. Di kota Sarfat, saudara-saudara, disitulah ibu janda ini tinggal, dan Tuhan mempercayai ibu janda ini untuk dipakai menjadi pemelihara hidup
kebutuhan sehari-hari, makanan dan minuman dari abdi Allah yang besar, yang dipakai luar biasa oleh Allah, yaitu Nabi Elia. Nah, saudara-saudara, jadi bukan seorang kaya, bukan seorang raja, tetapi justru hanya seorang ibu janda saja. Saudara-saudara sekalian, jadi begitulah Allah memberikan perhatian kepada janda-janda dan anak-anak yatim piatu. Allah memberikan pembelaan, Allah memberikan perlindungan. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan gereja mula-mula, saudara-saudara, itu juga demikian, saudara-saudara, yaitu ketika jemaat lahir, apa yang terjadi dalam jemaat yang lahir di mana 3.000 orang percaya yang dibaptis dalam satu hari yang sama, bahwa mereka menjadi jemaat Allah, jemaat Kristus, dan kehidupan mereka itu sangat baik, di mana mereka suka berbagi, di mana mereka suka menanggung beban sesama. Bahkan banyak yang diantaranya menjual harta miliknya demi untuk dibagi-bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Ketika jemaat jumlahnya bertambah besar, maka kesibukan juga bertambah. Jadi rasul-rasul juga semakin sibuk. Maka Rasul Petrus berkata bahwa dia tidak tentram karena harus meninggalkan mimbar demi meja, meninggalkan pelayanan mimbar demi pelayanan meja. Dan Rasul Petrus berkata, kalau begitu pilihlah bagimu 7 orang yang terkenal baik dan penuh Roh Kudus, supaya kami mempercayakan tugas pelayanan ini kepada mereka. Nah, saudara-saudara, dengan diangkatnya 7 orang untuk menjadi pelayanan kasih, maka pekerjaan pelayanan kasih itu menjadi lebih baik, lebih beres. Injil semakin diberitakan dan jemaat semakin bertambah banyaknya. Orang-orang baru percaya dan bertobat diselamatkan di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Itulah saudara-saudara 7 orang diaken, 7 orang pelayan yang menopang pelayanan kasih yang sampai saat ini tetap ada dalam gereja-gereja. Saudara-saudara sekalian, di dalam kitab 2 Korintus pasal 8, di sana ada suatu petunjuk yang bagus sekali, saudara-saudara. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi jemaat di Makedonia ini, saudara-saudara,
betapapun mereka bukan orang-orang kaya, justru mereka orang-orang miskin, mereka mengambil bagian dalam pelayanan kasih ini. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi itulah perkembangan yang terjadi dalam kehidupan berjemaat, khususnya dalam kaitannya dengan melawati ibu-ibu janda dan anak-anak yatim piatu, serta memfasilitasi orang-orang yang miskin. Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan lagi di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, dalam perikop yang berjudul penghakiman terakhir, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa pada akhir zaman maka Anak Manusia akan datang dan akan mengumpulkan segala bangsa. Domba-domba ditaruh di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Maka dia berkata bahwa kepada domba-domba yang ada di sebelah kanannya itu, masuklah engkau dalam kesukaan Bapa-Ku. Oleh karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Dan ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sakit, kamu melawati aku. Dan ketika aku dalam penjara, engkau pun juga mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu yang ada di sebelah kanannya bertanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar? Dan seterusnya. Tetapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang kamu lakukan kepada salah seorang dari hamba-Ku yang paling hina ini, itulah yang kamu lakukan kepadaku. Nah, saudara-saudara, jadi pengertian yang kita dapat adalah bahwa perhatian yang kita berikan kepada orang-orang miskin, kepada janda-janda dan yatim piatu, itulah perhatian yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus dia memposisikan dirinya sama, serupa, atau menjadi satu dengan orang-orang yang menderita tersebut, saudara-saudara. Padahal sebenarnya dia itu, Tuhan Yesus, kalau kita belajar dalam kehidupannya, saudara-saudara, dia adalah seorang hamba. Hamba yang menderita. Di dalam kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5 sampai 10 ditulis demikian, firman Tuhan mengatakan, hendaklah dalam hidupmu bersama selalu ingat akan Yesus Kristus Tuhan, yang walaupun dalam keadaan yang setara dengan Allah, dia tidak menganggap bahwa kesetaraan itu sebagai sesuatu hal yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya. Dia menjadi serupa dengan hamba dan taat sampai mati di atas kayu salib. Itu sebabnya dia telah diangkat oleh Allah dan dikaruniakanlah kepadanya nama di atas segala nama, supaya bertekuk semua lutut dan supaya semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa di sorga sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sebagai hakim yang adil, yang menghakimi segala bangsa, menghakimi yang hidup dan yang mati,
Sesungguhnya dia adalah pribadi yang rela berkorban. Di dalam kitab Filipi pasal 4 disebutkan bahwa dia menjadi miskin walaupun sebenarnya kaya, agar supaya kita pun menjadi kaya oleh karena kemiskinannya, supaya kita cakap menanggung segala sesuatu oleh karena Kristus Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam Kisah Rasul pasal 20 disebutkan bahwa dia berjalan keliling dan selalu melakukan kebaikan. Nah, saudara-saudara, jadi sepanjang hidupnya, sepanjang pelayanannya, Tuhan Yesus menaruh perhatian kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang yang tertindas, kepada orang-orang yang sengsara. Perhatiannya sangat tinggi sekali, dan itu sebabnya maka dia yang rela berkorban, bahkan mati di atas kayu salib untuk membela orang-orang yang menderita karena dosa. Dosa membuat orang sengsara, menderita, sakit, dan mati. Tetapi Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang mulia dan terbaik. Tuhan Yesus membela mereka. Tuhan Yesus mati bagi mereka semuanya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi demikianlah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan apa yang dialami sesudah itu adalah kemuliaan yang sangat besar. Jadi saudara-saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan ini, diharapkan kita mengambil keteladanan Tuhan Yesus ini. Karena sesungguhnya di belakang hari kita akan mendapatkan upahnya. Harta kekayaan yang kita miliki, saudara-saudara, hendaknya didaya gunakan sesuai dengan proporsinya. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6. Janganlah kamu menyimpan hartamu di bumi ini. Karena di bumi ini ngengat dan gegat akan merusakkannya, dan pencuri pun akan membongkarnya. Melainkan simpanlah harta kekayaanmu di dalam sorga, karena di sana ngengat dan gegat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak ada dan tidak akan membongkarnya. Dengan cara bagaimana kita, saudara-saudara, menyimpan harta kekayaan di dalam sorga? Adalah dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebenarnya urut-urutannya bagaimana, saudara, tentang perbuatan yang baik ini? Siapa gerangan yang layak untuk menerimanya? Di dalam kitab Galatia, saudara, Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat yang ke-5, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu.
Jadi ini yang pertama. Dan kemudian ayat yang ke-10. Ini yang kedua dan ketiga. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi yang pertama, perbuatan baik kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayan-pelayan Tuhan. Dan yang kedua, kepada saudara-saudara seiman. Dan yang ketiga, kepada semua orang yang tidak seiman sekalipun. Jadi gereja, saudara-saudara, jemaat itu merupakan prioritas. Di sana ada gembala, ada pelayan Tuhan. Di sana ada saudara-saudara seiman. Baru kemudian kita keluar kepada semua orang. Jadi ke panti asuhan juga begitu. Ada panti asuhan anak yatim piatu. Ada panti asuhan orang-orang jompo. Saudara-saudara, kepada mereka itulah kita harus memberikan perhatian. Kita melawati. Jadi panti asuhan Kristen, kemudian panti asuhan lain, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, walaupun bukan Kristen tetapi sudah selayaknya kita mengasihi mereka, kita melawati mereka. Penting sekali untuk diingat, saudara-saudara, bahwa pelayanan kasih ini, mengunjungi para janda dan yatim piatu serta orang-orang miskin yang membutuhkan, ini bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Kita wajib melakukannya. Dan saudara-saudara, kita akan menerima yang baik, saudara-saudara. Pertama, keselamatan kita dapat karena pengorbanan darahnya Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, pahala kita dapat karena kita melakukan perbuatan yang baik. Kalau orang Kristen tidak melakukan perbuatan baik, sangat tidak presentatif, saudara-saudara. Bukankah sudah diberi yang terbaik oleh Allah, yaitu keselamatan jiwa kita? Masakan kita tidak mau melakukan perbuatan baik kepada orang lain? Saudara-saudara, mari kita melakukan ibadah yang murni dan yang tidak bercela. Kiblat kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban, mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dialah yang akan menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk melakukannya. Dialah yang menganugerahkan kepada kita pahala untuk kita terima di sorga dan juga di dalam dunia ini. Puji Tuhan, saudara-saudara, biarlah Tuhan memberkati kita semuanya dengan berkat-berkat yang melimpah, jasmani dan rohani. Jangan lupa, saudara, kalau kita mengatakan bahwa diri kita ini mengasihi, maka itu harus memberi. Mengasihi tetapi tidak memberi, bisa jadi itu suatu kebohongan. Mengasihi adalah memberi. Dan dalam hal ini memberi lawatan kepada anak-anak yatim piatu dan janda-janda, orang-orang miskin, sebagai bentuk daripada ibadah yang benar dan tidak bercela. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Anda semuanya. Salam pengabdian. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan saat hari ini setelah kita bersama-sama disegarkan di dalam firman Allah. Biarlah kita semuanya menjadi umat Tuhan
yang dapat mempersembahkan suatu persembahan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan dan menjadi serupa sama seperti Yesus Kristus. Mari kita pujikan sebuah pujian, berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kami layani di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan berharap kiranya ibadah online yang kami lakukan bersama-sama pada saat ini boleh menjadi persembahan yang kudus dan menyenangkan hatimu ya Bapa. Segala pujian, nyanyian menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Allah. Firman Tuhan, teguhkanlah di dalam hati kami. Biarlah kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Puji Tuhan, Bapa di sorga, anugerahkan kepada kami semuanya hati seperti hatinya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, yang selalu penuh dengan belas kasihan, yang selalu penuh dengan kasih dan menyayangi kepada sesama. Terima kasih Bapa di sorga, akhirnya kami berdoa buat semua peserta ibadah online ini. Ya Tuhan, khususnya jemaat GPDI Citra Raya, tetapi juga siapa saja yang mengikutinya. Kiranya diberkati oleh Allah dengan kesehatan dan rezeki yang berkelimpahan. Diberkati oleh Allah dengan sukacita, damai sejahtera dan kebenaran oleh kuasa Roh Kudus. Diberkati oleh Allah, berhasil apa yang dikerjakan dan beruntung apa yang diusahakan.
Sekarang saudara-saudara semuanya, terimalah berkat dari sorga. Damai sejahtera Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus kiranya menyertai engkau semuanya, sekarang, besok, dan selama-lamanya. Di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.